kita bakal bahas tentang fungsi kuadratik ya guys ya. Kita coba baca dulu soalnya. Nih soal cerita pada 2025, Departemen Matematika IPB akan menyelenggarakan International Conference on Applied Mathematics. Terus jika conference fee-nya ditetapkan sebesar $600 per orang, maka diperkirakan 1.000 peserta akan hadir. Nah, katanya diperkirakan juga kalau harganya itu dikurangin $20, ternyata orang yang datang tuh bakal nambah 100 orang bakal hadir gitu. Nah, bagaimana nih cara memaksimumkan pendapatan gitu? Berapa mau kita kurangin berapa harganya biar pendapatan kita maksimal? Itu maksudnya. Karena kalau kita kurangin pendapatan kita kan bakal naik itu kan 100 orang pembeli gitu. Nah, berarti kan ada lumayan nih, ada lumayan apa ya? Berarti ada di mana suatu titik saat kita mengurangi eh, berapa harganya, kita malah bakal jadi lebih untung daripada saat kita tidak mengurangi harganya. Itu maksudnya. Nah, itu pertanyaannya. Berapa kali kita harus mengurangi harga ini? Sampai seberapa agar kita pendapatannya itu maksimum gitu. Cara menyelesaikannya adalah dengan seperti ini. Kita tulis dulu persamaannya. Tadi kan katanya awalnya $600, berarti eh, harga per orangnya itu kan $600 dikurangin, dan katanya bakal dikurangin $20 setiap pengurangan $20 akan naikin 100 orang gitu kan. Berarti harga setelah dikurangin beberapa kali itu adalah $600 dikurangin 20x, dengan X adalah berapa kali harga diturunin gitu. Dan sekali turunin harganya itu harganya bakal berkurang $20 itu. Jadi ya kalau contoh sekali diturunin harganya, berarti kan awalnya $100 jadi $580. Kalau dikurangin 2 kali, berarti kan dikurangin $40. 600 kurang 40 jadi $560. Kayak gitu maksudnya. Berarti X itu adalah berapa kali nih? Berapa kali harga tiket itu dikurangin? Dikurangin sebesar setiap pengurangan itu $20. Terus banyaknya peserta kita modelkan dengan 1.000 tambah 100x. 1.000 yang awalnya mula-mula ya kan, dari yang harga mula-mula yang $600 itu kan bakal datang 1.000 tuh. Nah, tapi setiap pengurangan $20 itu bakal nambah 100. Berarti 1.000 ditambahin 100x. 100 dikali berapa kali mereka ngurangin harga gitu. Karena setiap pengurangan $20 bakal nambah tuh 100 gitu. Jadi setiap nambah X-nya, setiap nambah eh, pengurangan harga bakal naik 100 gitu setiap pengurangan harga. Oke, berarti fungsi pendapatannya eh, harga per orang kali banyak peserta. Itu kan pendapatan tuh. Berarti 600 kurang 20x dikali 1.000 tambah 100x. Dapatlah min 2.000x kuadrat tambah 40.000x plus 600.000. Nah, ini fungsinya nih, fungsi kuadratik. Fungsi umum kuadratik kan gini kan, ax kuadrat tambah bx tambah c gitu. Nah, pertanyaannya kan berapa pendapatan maksimum gitu. Pendapatan maksimum berapa berapa x sehingga pendapatan tuh maksimum gitu. X itu kan tadi berapa kali pengurangan harga ya kan. Berapa kali pengurangan harga hingga pendapatan kita tuh maksimum. Pendapatan itu paling bagus gitu, paling pas. Berapa X yang pas gitu. Nah, berarti kan kalau di fungsi nih, di grafik gitu ya, di grafik Cartesius, berarti kan kalau X-nya segini, Y-nya segini gitu kan. Nah, Y ini melambangkan berapa pendapatan yang kita dapatkan, dan X ini adalah berapa kali kita mengurangi harga. Nah, berarti kan ada nih satu titik di mana X dan Y-nya di mana satu titik Y yang kita inginkan di X tertentu gitu. Berarti titik itu punya koordinat X, Y. Nah, gimana cara nyarinya? Nyarinya pakai titik maksimum, pakai titik ekstrim dari sebuah fungsi kuadratik. Karena fungsi kuadratik itu punya titik ekstrim, punya titik maksimum atau titik minimum gitu. Nah, gimana cara tahu sebuah fungsi kuadratik itu punya titik maksimum atau titik minimum? Kita lihat dari A-nya.
saat A kurang dari 0, berarti dia punya titik maksimum. Tapi saat A lebih dari 0, artinya dia punya titik minimum. Gitu. Karena ini kebetulan A-nya minus 2000, berarti dia kurang dari 0 kan. Berarti dia punya titik maksimum gitu. Nah, kita harus cari titik maksimumnya. Artinya titik maksimum adalah arti titik maksimum itu adalah pendapatan maksimum yang bisa kita dapatkan. Itu maksudnya. Nah, tapi bukan cuma pendapatan doang kita cari. Gimana cara kita dapat pendapatan itu? Ya berarti dengan cara kita mengurangi harga dengan X kali gitu kan. Berarti nggak cuma Y-nya yang kita cari, tapi X dan Y-nya gitu. Berarti titik puncaknya kita cari koordinatnya X, Y-nya. Rumusnya apa? Rumus untuk cari koordinat titik puncak itu adalah min B per 2A, min D per 4A. Min D per 4A itu untuk cari titik Y-nya, sedangkan min B per 2A itu untuk cari titik di sumbu X-nya gitu. Nah, masukin aja ke dalam rumus, berarti X sama dengan B-nya berapa? B-nya 40.000, A-nya min 2.000. Berarti 2 kali A itu kan min 4.000 kan. 40.000 min 4.000 jadi min 10.000, tapi karena ini min, jadi dikali min lagi, 10 berarti. Terus kalau Y-nya B kuadrat, Y-nya berarti kan min D per 4A. D itu rumusnya B kuadrat min 4AC. Berarti masukin aja, dapatlah nanti 800.000. Nah, artinya pendapatan mereka akan maksimum jika mereka mendapatkan 800.000 dengan pengurangan harga sebanyak 10 kali. Nah, berarti berapa tuh harganya? Berapa harga tiketnya tuh? Berarti kan awalnya $600 dikurangin 20 X. X-nya tadi 10 katanya. Berarti 600 kurang 200, $400. Berarti saat harga tiket $400, disitulah kita mendapatkan pendapatan maksimum gitu. Karena saat $400 kita karena saat tiket kita harganya $400, yang datang tuh bakal 1000 tambah 100 kali 10. 100 kali 10 kan berarti 1000. 1000 tambah 1000, 2000. Berarti bakal ada 2000 orang yang datang gitu. Ada 2000 orang yang datang untuk masuk ke dalam acara ini dengan harga tiket $400 per orang gitu. Yang pendapatannya berarti 400 dikali 2000 yaitu 800.000 gitu. Itu ada penerapan fungsi kuadratik dalam kasus yang ada di kehidupan nyata. Lanjut kita ke fungsi sesepenggal. Nah, sebenarnya fungsi sesepenggal ini nggak terlalu sulit gitu ya, nggak terlalu rumit, nggak terlalu membingungkan. Karena fungsi sesepenggal itu hanya fungsi biasa, kayak fungsi linear biasa, tapi punya syarat-syarat gitu. Jadi kayak fungsi bersyarat. Contoh nih, kita baca soal ini nih. Ini soal cerita tentang penggunaan tentang sisa waktu saat baterai ponsel X%. Coba baca. Baterai ponsel A akan terkuras lebih cepat ketika tidak dalam mode hemat baterai. Ponsel A akan otomatis menyalakan mode hemat baterai saat baterai ponsel kurang atau sama dengan 20. Lalu saat baterai ponsel kurang dari 10, mode hemat baterai ultra akan otomatis menyala. Yang artinya saat mode hemat baterai ultra ini menyala, baterai akan bertahan lebih lama lagi. Gitu. Nah, waktu dalam menit yang tersisa hingga baterai ponsel habis saat baterai ponsel X% dalam keadaan ponsel tidak digunakan. Jadi ini maksudnya anggap ponsel tuh nggak digunain gitu ya. Nggak dipakai, nggak dimainin, nggak dipakai buat chattingan atau apapun, bahkan nggak dinyala matiin atau sebagainya. Pokoknya didiemin aja gitu ya. Itu dimodelkan dengan fungsi sebagai berikut. Jadi fungsi sepenggal. Ada 3 fungsi. 900 min 6 kali 100 min X. Ada juga 420 min 20 kali 20 min X. Ada juga 220 min 22 kali 10 min X. Nah, ada 3 fungsi nih. Kok bisa ada 3 fungsi ya? Nah, ini 3 fungsi ini nggak digunain tiga-tiganya. Digunain salah satu sesuai X yang kalian butuhkan gitu.
Fungsi yang paling atas, fungsi yang 900 min 6 kali 100 min X, itu adalah fungsi yang digunakan jika X-nya itu ada di dalam range 100 sampai 21 gitu. Berarti berarti X ada X kurang atau sama dengan 100, X lebih besar daripada 20. Berarti ya lebih besar dari 20 kan 21 gitu kan. Berarti 20 nggak termasuk. Berarti range-nya dari 21 sampai 100. Itu. Terus fungsi kedua digunakan ketika X berada di rentang 20 sampai 10. Dan fungsi ketiga digunakan saat range X ada di antara 0 sampai 9. Gitu. Terus kita disuruh tentuin ada 3 nih. Yang pertama kita tentuin waktu yang tersisa sampai baterai habis saat tersisa 25%. Terus yang kedua saat tersisa 2%. Dan yang ketiga kita disuruh gambar grafiknya. Nah, yang A dulu. Yang A, 25%. 25% itu ada di mana X-nya? Berarti X-nya ada di antara 21 sampai 100, ya enggak? Ya kan? Berarti kalau di antara 21 sampai 100, kita pakai yang mana? Pakai yang pertama, gitu. Masukinlah X-nya ke dalam. Coba. Nih, 25 kan tadi X-nya, kita masukin dalam rumus, ke dalam fungsi maksudnya. 900 min 6 dalam kurung 100 min X. Berarti X-nya ganti 25, sama dengan 900 min 6 dikali 100 min 25. 100 min 25 sama dengan 75, berarti 6 kali 75, 6 kali 75 itu 450. 900 dikurangi 450 sama dengan 450 menit. Artinya saat baterai ponsel A itu 25%, waktu yang tersisa sampai baterai habis dalam keadaan tidak dimainkan adalah 450 menit. Terus yang ke B, yang pertanyaan yang B, itu adalah ketika baterai 2%. Berapa menit yang tersisa hingga baterai habis saat ponsel A itu sisa 2% gitu. Saat baterai ponsel A itu sisa 2%. Berarti kalau 2% itu kan berarti ada di range 0 sampai 9 kan. Berarti kalau 0 sampai 9 pakai yang paling bawah. Nah, yang paling bawah itu tadi fungsinya 220 min 22 dipangkatin 10 min X gitu. Nah, masukinlah X yang sama dengan 2, berarti 10 min 2 jadi 8, 22 kali 8, 176. 220 kurang 176 sama dengan 44. Berarti saat baterai ponsel A itu sisa 2%, waktu yang dibutuhkan hingga baterai habis adalah 44 menit. Lumayan lama ya. Nah, terus yang C. Yang C kita disuruh gambar grafik. Nah, grafiknya itu kayak gini guys, kayak berubah gitu. Nggak satu garis lurus, tapi berubah. Kayak, apa ya, ada perubahan gradien gitu. Karena emang mereka berbeda-beda gitu fungsinya. Tapi di range masing-masing gitu. Lihat, dari 0 sampai 10 fungsinya itu seperti itu. Tapi saat dari 10 sampai 20 fungsinya mengalami kayak perbedaan gradien gitu. Gradiennya semakin uh, mm, 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 mm. Terus dari 20 sampai 100 dia juga makin landai. Makin landai. Makin, iya kan, nggak securam dari 10 sampai 20 gitu. Dari 0 sampai 10 dia lebih curam daripada 10 sampai 20, tapi dari 20 sampai 100 juga lebih apa? Kurang curam gitu daripada mereka. Gitu. Ini fungsinya. Nah, itu dia pembahasan-pembahasan soal yang menurut aku mewakili materi-materi yang ada di pertemuan 8 sampai pertemuan 11. Semoga soal-soal yang udah aku bahas tadi bisa ngebantu kalian buat belajar, buat lebih paham lagi nih sama materi-materi yang ada di pertemuan 8 sampai 11 ya. Saran dari aku, kalian selalu coba latihan soal-soal kuis dari kelas lain, kuis dari uh, kelas sendiri mungkin dari paralel yang lain. Coba-cobain lah semua soal tuh. Atau enggak, coba kerjain soal-soal dari responsi, soal-soal dari kerja kelompok, coba kerjain aja semua buat latihan gitu. Uh, itu sih menurut aku. Semoga kalian makin paham,
makin ngerti, karena menurut aku paham itu penting banget ya. Paham itu penting. Untuk MBL, paham konsep dan cara pikir kalian itu penting gitu. Gak harus hafal rumus. Menurut aku itu gak harus hafal rumus. Yang penting kalian harus paham dulu konsepnya. Dengan berlatih kalian bakal sedikit demi sedikit tuh bakal semakin paham gitu. Gimana maksud dari soalnya, biar logika logika itu dapat gitu. Oke, segitu dari aku. Sukses terus. Semoga UAS kalian dipermudah dan semoga video ini bisa membantu kalian dalam belajar menuju UAS. Dadah.